teman-teman, jumpa lagi dalam Binaiman Pasar Minggu. Semoga kita selalu sehat selalu ya. Kita puji Tuhan dulu yuk. Kita nyanyi lagu Yesus pokok ya. 1, 2, 3. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Sekarang kita berdoa sama-sama ya. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hidup yang kami miliki sampai saat ini. Meskipun virus mengelilingi kami, bantulah kami supaya kami setia bertekun dalam panggilan hidup kami. Berkatilah kami semua sehingga saat ini kami bisa mendengar sabda-Mu dengan baik, meresapkannya dalam hati dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam tangan-Mu kami serahkan semuanya. Amin. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Bacaan ini diambil Matius 22 ayat 1 sampai 10 mengenai perumpamaan tentang perjamuan kawin. Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka. Hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu. Tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain, pesannya. Katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan. Lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih. Semuanya telah tersedia. Datanglah ke perjamuan kawin ini. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu, lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang yang diundang tidak layak untuk itu. Sebab itu, pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan
Dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Maka pergilah hamba-hamba itu, dan mereka mengumpulkan orang-orang yang dijumpainya di jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Demikian sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Halo adik-adik dan teman-teman semuanya, selamat hari Minggu. Hari ini kita mau merenungkan kembali sabda Tuhan yang kita dengar dalam mungkin perayaan Ekaristi secara online, atau mungkin tadi sudah dibacakan oleh teman-teman kamu di awal. Suatu permenungan tentang gambaran Allah yang menurut Romo minggu ini luar biasa untuk kita. Sebelumnya Romo perkenalan diri. Nama Romo Ambrosius Lolong, Romo tugas di Paroki Santo Thomas Rasul Bojong Indah, dan Romo asal paroki dari Keluarga Kudus Pasar Minggu. Nah, teman-teman, mari kita merenungkan bacaan hari ini yang menurut Romo sebenarnya Tuhan itu sayang banget sih sama kita. Nah, sebelumnya Romo mau cerita. Teman-teman pasti pernah ikut undangan ulang tahun dari teman atau mengundang, ya. Romo juga ketika kelas 2 SMA ada seorang teman yang merayakan ulang tahun. Kebetulan hari ulang tahunnya itu hanya beda 2 hari. Romo tanggal 6, dia tanggal 8. Nah, akhirnya dia mengadakan pesta, juga mengundang Romo supaya bisa merayakan bareng karena ulang tahunnya dekat. Jadi dia dengan keluarganya menyiapkan makanan, minuman, acara, games, lalu mengundang kami teman-teman satu kelasnya, termasuk Romo dan teman-teman seminaris Romo waktu itu. Akhirnya kami datang ke sana, makan, minum sampai puas ya. Udah ada yang pulang duluan. Nah, kami para seminaris pulang belakangan dan masih dibawakan snack-snack itu untuk makan-makan di seminari waktu itu. Itu adalah cerita singkat, cerita awal yang mungkin teman-teman juga alami. Tetapi sebenarnya menarik kalau kita renungkan. Apa artinya kalau kita menjadi tamu undangan? Ya. Sebelum itu kita akan lihat dulu. Siapa sih raja yang mengundang kita? Tuhan yang mengundang kita. Ya. Minggu ini kita melihat gambaran Allah yang punya segalanya. Allah yang kaya, Allah yang berkelimpahan rahmat, Allah yang memberikan karunia itu secara cuma-cuma, bahkan sampai memuaskan hidup kita. Itu gambaran Allah. Kita lihat ya. Bacaan pertama itu gambarannya adalah Gunung Sion. Sejak dulu sampai dengan sekarang, Gunung Sion itu, mungkin sekarang yang lebih dikenal dengan Yerusalem, diyakini menjadi tempat bagaimana Allah mengaruniakan segala kelimpahannya kepada umat Israel. Jadi Bukit Sion itu adalah simbol. Maka dalam bacaan pertama dari Gunung Sion itulah akan mengalir rahmat Allah. Yang kedua adalah Paulus. Paulus cerita kepada jemaatnya bahwa segala sesuatu yang ia jalani dari dulu ketika dia masih berdosa, bertobat, lalu akhirnya mewartakan Injil kemana-mana, keliling-keliling, itu semua bukan hanya karena Paulus, tetapi karena Tuhan. Dalam tulisannya, Paulus menulis, segala hal dan dalam segala perkara, segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaan Yesus Kristus. Jadi Paulus merefleksikan, merenungkan bahwa segala pelayanan dan pewartaannya itu juga karena Allah. Dalam bacaan Injil ditegaskan bahwa Allah itu adalah gambaran raja yang punya segala-galanya, mengadakan pesta dan mengundang orang-orang. Tetapi orang-orang yang diundang tidak datang. Jadi jelas dulu. Di sini Allah yang mau ditampilkan
adalah Allah yang punya kekayaan luar biasa, kelimpahan rahmat dan karunia yang tanpa batas. Nah, pertanyaannya, kita itu siapa sih? Ya, kita ini bagaimana sih harus bersikap? Nah, teman-teman, yang namanya undangan, seperti Romo tadi cerita di awal, yang namanya undangan itu pasti spesial, ya. Ditulis ada namanya, diundang kapan harus datang, waktunya, tempatnya. Dengan diundang sebenarnya kita adalah orang yang spesial. Itu kita dapat undangan, nanti datang ya ke pestaku. Nah, undangan adalah sesuatu yang spesial. Kenapa? Satu, karena kita dikenal. Dua, karena kita diperhatikan atau dicintai. Dan tiga, karena kita diajak untuk semakin dekat. Itu. Nah, undangan yang sama dalam hidup iman itu diberikan kepada kita. Hidup iman kita. Tuhan ajak kita, ayo mau tidak datang ke gereja? Ayo mau tidak ikut ekaristi ke gereja? Ayo mau tidak untuk doa bersama? Undangan untuk datang ke pesta. Nah, mungkin dalam hidup kita sehari-hari ketika papa mama ajak berdoa, aduh pak ya, ngantuk, males, masih sibuk ngerjain PR, sibuk main game, sehingga kita tidak mau, malah jadi seperti orang-orang yang tadi diundang, sibuk dengan pekerjaannya di ladang, sibuk dengan ternak-ternaknya, nah, lupa. Nah, minggu ini kita diundang teman-teman dan diingatkan, kita itu adalah orang-orang spesial, adik-adik itu adalah orang-orang spesial, anak-anak Allah yang diundang Tuhan untuk ikut dalam pestanya. Makaran mau nggak kita ikut? Kalau Romo sih mau, kan enak, gratis. Rahmatnya juga berlimpah, karunia pun luar biasa. Nah, Romo mengajak adik-adik, teman-teman, kalau papa mama ajak kalian berdoa, bapak ibu di kelas ingatkan kalian, ayo doa yang baik dan benar. Kalau setiap hari Minggu diajak ke gereja, ayo ke gereja, kita dengan semangat datang. Karena apa? Karena kita itu orang spesial yang diundang Tuhan. Tuhan itu kenal siapa kita, Tuhan itu cinta kepada kita, dan Tuhan selalu mengajak kita supaya kita selalu dekat dengan Dia. Jangan sampai jauh-jauh. Ya. Nah, maka pesannya menjadi jelas. Tuhan kita adalah Tuhan yang berkelimpahan rahmat dan selalu memandang kita sebagai anak-anak Allah yang spesial, yang selalu diberikan undangan. Tuhan selalu memilih kita, Tuhan selalu mencintai kita, dan Tuhan mengajak kita untuk selalu dekat dengan Dia. Maka jangan malas untuk berdoa, jangan malas untuk ikut ekaristi walaupun baru secara online. Setia dengan pelajaran bina iman, itu juga salah satu cara agar kita dekat dengan Tuhan. Itu saja teman-teman, adik-adik yang mau Romo bagikan dalam permenungan minggu ini. Semoga kita semua menjadi anak-anak Allah yang baik, anak-anak Allah yang selalu dekat dengan Tuhan, karena kita adalah orang yang spesial, yang selalu diundang untuk selalu dekat dengan Tuhan. Kita dipilih, kita dicintai, dan diajak untuk dekat dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Salam untuk Papa dengan Mama ya. Selamat bulan Rosario teman-teman. Selamat berdoa bersama Bunda Maria. Dadah. Mari teman-teman kita akhiri acara Bina Iman kita dengan berdoa bersama. Marilah kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih banyak atas firman-Mu pada hari ini.
Kami mau belajar mengasihi semua orang. Kami mau mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Tolonglah kami ya Tuhan, agar kasih-Mu selalu kami bagi ke orang-orang di sekitar kami. Mohon berkat doa untuk orang tua, saudara, dan semua orang yang kami kasihi. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yusuf untuk selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Salam Maria, rahmat Tuhan sertamu, Bunda Yesus Kristus, doakanlah kami. Salam Maria, engkau Bunda Gereja, lindungilah kami. Doakan putramu. Salam Maria, Ratu surga dan bumi, terpujilah engkau di sepanjang